Resep masakan 1 minggu. Haluskan garam, lada, dan bawang putih. Cuci bersih jagung, lalu serut atau pipil jagung. Hancurkan jagung bersama bumbu. Tambahkan bahan lainnya. Kemudian aduk rata. Pecahkan telur. Tambahkan daun bawang, lalu aduk sampai rata. Goreng dalam minyak yang sudah dipanaskan. Pindahkan ke piring saji dan siap untuk disantap. Sudah siap diiris. Yuk kita mulai lagi terlebih dahulu. Sampai harum. Masukkan cabai. Kecilkan api. Masukkan bahan lainnya dan lupa kasih kayak karamel seperti ini. Lalu matikan kompor, masukkan semua bahan. Masak tadi, inilah hasilnya. Untuk membuat cireng bahannya sederhana aja, masukkan semua bahan, kita aduk rata. Kita tuang air mendidih, aduk cukup segini aja ya adonannya, nggak usah terlalu kalis. Kita bisa bentuk adonannya bulat, lonjong atau apa. Hasilnya seperti ini. Panaskan minyak, masukkan cirengnya. Jangan lupa untuk membalik sisinya. Angkat jika sudah kekuningan seperti ini, jangan takut meledak ya, ini aman. Inilah cireng yang tadi kita goreng. Sajikan dengan saus kacang sih enaknya mah, cuman untuk sekarang sambal saus pun enak. Selamat menikmati. Inilah bahan-bahan untuk membuat unti kelapa. Kita mulai masak. Masak gulanya terlebih dahulu hingga semuanya tercampur rata. Kalau sudah gulanya larut, kita saring untuk menghilangkan kotoran yang mengendap. Didihkan kembali, masukkan kelapa parutnya. Masak terus sampai airnya habis. Ini dimasak terus ya sampai kadar airnya sangat sedikit atau sampai ringan. Nah, inilah hasilnya yang tadi kita sudah olah, unti kelapa. Dan kembali kita masak hari ini di dapur dulu. Kita bikin unti dulu ya. Mau bikin apa coba? Kita bikin dadar gulanya terlebih dahulu. Didihkan kembali, masukkan kelapa parutnya. Nah, ini hasilnya yang tadi kita sudah olah. Tambahkan santan. Jika adonan sudah tercampur, tambahkan garam dan ambil secukupnya adonan atau 2 sendok ya. Goyang-goyangkan.
tambahkan adonan lalu gulung. Nah, ini dadar telur yang tadi kita buat. Kali ini kita akan membuat keripik ubi manis. Ini bahan-bahannya. Serut ubinya terlebih dahulu dengan serutan keripik. Ini yang saya pakai ya. Hasilnya seperti ini. Inilah hasil yang sudah kita serut. Goreng secukupnya dalam minyak panas. Hingga tahap ini sebetulnya bisa dimakan, tapi berhubung kita akan membuat keripik manis, jadi kita buat larutan gulanya terlebih dahulu. Siapkan wajan yang lebih besar, tambahkan air, gula, dan garam, didihkan. Masak hingga gula menjadi karamel. Kecilkan api, baru tambahkan keripiknya, aduk terus sampai tercampur semua. Biarkan dingin, baru pindahkan ke dalam toples. Siap dinikmati. Kita masak kroket kentang dengan sawi. Bawang dan cabainya diiris. Siram sawi dengan air panas. Siapkan bahan utama bumbu kentang, tambahkan bumbu. Tumis bawang, wortel, dan cabai. Masukkan ke dalam kentang, lalu aduk. Ambil selembar sawi, iris ujungnya, lalu beri adonan dan gulung sampai rapi. Hasilnya seperti ini. Balur ke dalam tepung, celup ke dalam telur, lalu balur dengan tepung roti. Lakukan hingga semuanya habis. Siap untuk digoreng atau disimpan dulu. Lalu goreng, jangan lupa dibalik, angkat, lalu tiriskan. Hasilnya seperti ini. Dan seperti inilah penampakan bagian dalamnya. Gak masalah kita bikin pizza yang tanpa ragi. Siapkan adonan untuk kulitnya. Baking powder ini pengganti ragi ya. Jadi kita tambahkan baking powder dan garam lalu aduk. Baru tambahkan air dan minyak zaitun. Aduk kembali hingga rata. Gunakan spatula. Uleni hingga tidak lengket di tangan. Bagi adonan menjadi dua, pindahkan ke loyang lalu tusuk-tusuk dengan garpu. Masukkan ke oven lalu panggang 5 menit. Beli saus lalu topping apapun yang ada, panggang kembali selama 10-15 menit, lalu angkat dan nikmati selagi hangat. Enjoy! Ini kita akan membuat kroket kentang keju. Adonan kentangnya kita tambahkan dengan isian keju. Kejunya bisa apa aja ya. Lalu setelah itu balur dengan terigu, lalu celup dalam telur dan pindahkan ke dalam tepung roti. Balut rata. Seperti ini hasilnya. Goreng dalam minyak yang banyak ya. Jika sudah matang merata, angkat dan tiriskan. Nah, inilah hasilnya. Nasi liwet yang praktis dan ekonomis. Bahan-bahannya 2 bawang yang ditumis tambah dengan teri, masukkan ke dalam nasi liwetnya. Airnya harus lebih banyak dari biasanya yang kita masak ya. Tambahkan daun salam, serai yang digeprek sama rawit, kemudian garam dan penyedap. Aduk rata, lalu nyalakan kompornya. Jangan dulu ditutup ya, sebelum airnya habis, baru kemudian bisa ditutup. Jangan dibuka tutup ya. Setelah matang baru bisa dibuka. Lihat, inilah hasilnya. Ingat untuk selalu menggunakan api yang paling kecil saat memasak liwet yang sudah menyusut airnya. Biarkan siap dinikmati. Enjoy! Kali ini kita buat gorengan dengan isian sambal oncom. Bahan utamanya singkong yang diparut. Selain itu, siapkan juga sambal oncom. Ini bumbu yang dihaluskan hingga harum, lalu tambahkan air dan gula. Aduk hingga rata, lalu tambahkan oncom yang dipanggang. Tambahkan tomat, lalu daun kemangi, masak hingga airnya habis. Sambal siap dijadikan isian. Ambil secukupnya adonan, lalu isi dengan sambal oncom, rapihkan. Lakukan hingga habis, lalu tata dalam nampan. Goreng dalam api sedang hingga matang. Angkat dan sajikan selagi panas atau nikmati hangat-hangat.
Selamat menikmati dan silakan mencoba. Mungkin sama ayam, tapi hemat bahan. Yang pasti kita siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Ayamnya yang dicincang, bawang-bawang yang sudah dihaluskan, garam dan lada bubuk, kemudian aduk rata hingga semuanya tercampur. Tambahkan tepung kanji, aduk rata. Jika adonan terlalu kering, tambahkan air es. Aduk rata kembali hingga adonan siap untuk dibentuk dan dijadikan isian. Ambil selembar pangsit lalu isi dengan isian adonan ayam. Beralih ke kolnya untuk tambahan tomat ya. Kita gulung lalu rapikan. Lakukan sampai habis. Kita bisa tambahkan kentang ya untuk menambahkan sayur-sayuran lainnya. Kukus lalu angkat setelah 15 sampai 20 menit baru kita bisa menyajikannya. Membuat cemilan legendaris dari bahan tepung kanji dan sedikit tepung beras. Beri air panas lalu aduk, kemudian jangan lupa beri pewarna agar tampak cantik. Jika sudah tidak lengket di tangan, pipihkan lalu kita potong-potong tusukannya. Pisahkan agar tidak saling lengket. Kalau perlu taburi tepung kanji. Rebus dalam air yang mendidih hingga mengapung dan matang. Jangan terlalu lama, cukup 2-3 menit saja. Setelah itu angkat dan tiriskan. Segera gulingkan ke dalam kelapa parut. Pindahkan ke piring saji. Kalau perlu taburi dengan gula atau gula aren cair. Siap dinikmati sebagai teman minum teh. Dari tahu dan bihun dengan cara yang berbeda. Seperti biasa, kita siapkan bahan utamanya terlebih dahulu, yang pasti tahu dan bihun ya. Nah, kemudian kita mulai mengolah bahannya. Tahunya dihancurkan, rendam bihun dengan air panas, kemudian serut wortelnya dan iris tipis daun bawang dan siapkan 1 butir telur. Siapkan juga bumbu pelengkapnya, bawang putih, terigu, garam, penyedap. Kemudian kita campurkan semua bahannya, mula-mula wortelnya dulu, kemudian tambahkan daun bawangnya, tambahkan juga bawang putihnya yang sudah dihaluskan. Setelah itu masukkan garam, tambahkan juga penyedap kalau suka, kalau enggak boleh di skip ya. Setelah itu kita aduk hingga rata. Jika sudah rata, kita mulai tambahkan bihun, aduk kembali hingga semuanya tercampur rata. Tambahkan kemudian telur ya, siapkan. Pecahkan telur. Lalu aduk-aduk hingga rata. Siap untuk menambahkan terigu. Dan lagi-lagi kita mengaduknya hingga semuanya tercampur. Setelah ini adonan sudah jadi dan siap untuk kita cetak. Jangan lupa terlebih dahulu kita olesi dulu cetakannya ya dengan minyak. Ambil secukupnya adonan sekitar 1 sendok makan. Ratakan, tekan-tekan. Lalu siapkan kukusan. Kukus secara bertahap ya, jika semua tidak akan muat. Nah, inilah setelah 15 menit kita kukus. Ambil adonan lalu pindahkan ke piring saji. Nah, hingga tahap ini kita bisa menyajikannya ya, jika tidak suka digoreng. Jika akan menggorengnya, kita siapkan kocokan telur. Nah, ini akan dijadikan bahan untuk mencelupkan adonan yang tadi kita kukus ya. Celupkan adonan, lalu siapkan minyak, lalu goreng adonan tadi. Goreng hingga matang dengan api sedang ya. Goreng secukupnya. Jangan lupa untuk membaliknya. Goreng hingga matang. Jika sudah, angkat, kemudian tiriskan. Pindahkan ke piring saji. Jangan lupa beli cabai rawit di atasnya. Jika suka, tambahkan juga saus ya. Jika tidak suka pedas dari rawit. Nah, kita nikmati. Seperti inilah penampakan dalamnya. Bikin
puding, roti, dan susu. Bahan-bahannya mudah sekali ya. Pertama-tama kita siapkan bahannya dulu, roti, susu, gula pasir, dan sedikit garam. Untuk bahan ada di deskripsi ya. Pertama-tama kita akan potong-potong kecil dulu rotinya, ambil 4 lembar saja. Terserah mau dipotong seperti apa, pokoknya disobek-sobek atau dipotong-potong. Nah, saya membuatnya seperti ini. Setelah itu siapkan 350 sampai 400 ml susu cair, boleh lebih boleh dikurang tergantung selera ya. Kalau saya biasanya pakai segini saja cukup. Untuk yang susu 1 liter itu bisa dibagi 2, terserah kalian ya yang mau membuatnya seperti apa, tapi dari saya segini aja. Masukkan susu cairnya ke dalam panci, kemudian tambahkan agar-agar, garam, juga air sebanyak 400 ml juga. Kalian bisa baca juga di balik kemasan agar-agarnya ya, ukurannya boleh mengikuti di kemasan atau boleh dengan resep saya. Jika sudah dicampurkan dengan air, lalu diaduk-aduk sampai rata biar agarnya tidak bergerindil ya. Teruslah mengaduknya hingga bunganya mulai tercampur dan dirasa sudah cukup larut semuanya. Setelah itu siapkan roti yang setelah kita potong-potong kecil itu, tambahkan ke dalam cairan agar-agar yang tadi, masukkan seluruhnya. Setelah itu tekan-tekan agar rotinya lebih lunak. Ini memudahkan pada saat nanti dimasak. Setelah itu pindahkan ke dalam kompor, mulai menyalakan api yang biasa dipakai saja ya, biasanya sedang. Lalu biarkan mendidih. Nah, saya buat versi yang berwarna merahnya ya, agar-agar merah. Prosesnya sama saja, hanya saja jadi warnanya sedikit berbeda. Jika sudah mendidih, matikan api, hilangkan dulu uap panasnya terlebih dahulu, baru pindahkan ke dalam loyang atau wadah apapun. Setelah itu, setelah dingin baru masukkan freezer dan potong-potong sesuai selera. Nah, seperti ini hasilnya. Nanti bukan rasanya pun di pisang ya. Nggak punya mixer nggak masalah. Kita akan membuatnya diaduk-aduk saja. Pertama-tama siapkan dulu bahan-bahannya. Yang pasti pisang harus ada ya. Pisang yang kematangan itu nggak apa-apa. Kita akan mengolahnya menjadi bolu atau kue yang enak. Nah, untuk rincian bahan ada di deskripsi ya. Bisa dibaca di situ. Pertama-tama kita hancurkan dulu pisangnya. Nggak apa-apa, tidak terlalu halus juga, nanti akan ada teksturnya gitu. Nah, seperti ini kurang lebih ya, cukup dihaluskan pakai garpu saja ya. Kemudian kita akan memecahkan 1 butir telur, lalu tambahkan gula pasirnya, dan kemudian kita akan mengaduknya hingga larut dan mengembang, nggak usah sampai stipik. Setelah itu dikocok terus ya, hingga kita pastikan tidak ada gula-gula yang masih tersisa. Jika memakai mixer lebih mudah, nggak usah terlalu lama. Tapi kita akan membuatnya ini santai saja ya, sambil nonton, sambil apa. Kita mengocoknya memakai whisker yang seperti ini. Jika tidak ada mixer, ini sangat membantu sekali. Setelah itu kita sisihkan ya. Nah, ambil santan yang kental, kita bisa membelinya, kemudian setengah gelas air. Setelah itu aduk hingga tercampur rata, teruslah mengaduknya. Jika sudah, kita campurkan dengan minyak goreng, aduk terus hingga tercampur kembali. Setelah itu siap-siap untuk mengocoknya kembali. Ambil pisang yang sudah kita lematkan tadi, tambahkan ke dalam kocokan telur, lalu aduk-aduk rata kembali. Teruslah diaduk. Hingga tahap ini kita mesti menggunakan whisker ya untuk mengaduk adonan. Aduk terus hingga semuanya tercampur rata. Pastikan semua bagiannya menyatu. Setelah itu kita akan siapkan terigu ya. Nah, hasil kocokan tadi kita akan sisihkan terlebih dahulu ya, setelah dipastikan semuanya tercampur rata.
Jika perlu untuk terigu ini kita akan memakai timbangan ya, agar takarannya persis, dan jika mengikuti resep insya Allah semuanya berhasil ya. Nah, kita akan tambahkan baking powder, soda kue, juga garam, aduk-aduk rata. Ini adalah bahan kering yang akan kita campurkan ke dalam adonan ya. Aduk-aduk hingga seluruh bagian baking powder, soda kue, dan garam tercampur rata. Kita pakai garpu saja. Setelah itu masukkan campuran terigu ini ke dalam adonan yang sudah berisi makan pisang tadi ya. Aduk-aduk terus, masih memakai whisker bagian dulu. Jika sudah, tambahkan sisa terigu seluruhnya hingga tercampur rata. Nah, hingga tahap ini kita siap-siap menggunakan spatula ya, karena kalau terus menggunakan whisker ini akan menyulitkan ya. Nah, spatulanya yang saya pakai seperti ini. Kita akan mencampurkan seluruh adonan. Ini sudah mencapai tahap akhir. Lakukan proses aduk balik pelan-pelan saja, nggak usah terlalu kuat. Cukup diaduk dan dibalik, aduk dan balik. Begitu seterusnya hingga dipastikan seluruh adonannya tercampur. Siapkan loyang yang sudah disemir oleh margarin dan sedikit tepung. Ratakan adonan ke dalamnya. Pastikan semuanya terisi oleh adonan. Kalau perlu pakai bantuan spatula. Di sini saya tidak memberikan topping apapun, biar nanti terlihat ya tekstur jadinya seperti apa. Jika kalian ingin membuatnya, silakan tambahkan topping di atasnya. Nanti sudah kita hentakan beberapa kali, gunanya untuk mengeluarkan udara. Panggang dalam oven, saya pakai oven ya, kurang lebih 50 menit. Lakukan tes tusuk. Nah, ini setelah 50 menit ya hasilnya. Jika sudah, pindahkan ke cooling rack, hentakan kembali. Jika kuenya sudah dingin atau agak menghangat, bisa kita keluarkan dari oven. Nah, seperti ini hasilnya, mulus sekali ya, tidak ada bagian yang retak di belakangnya. Lalu kita pindahkan ke dalam piring saji pelan-pelan. Nah, seperti ini hasilnya. Saat dipanggang ini wangi banget dan siap untuk dinikmati. Bagi yang pemula membuat kue atau memanggang, ini akan sangat menyenangkan ya. Nah, kita sajikan dengan memotong-motongnya. Nah, ini ada hitam-hitam gini khas bau pisang seperti ini. Enak ya, dari tempe cepat tapi enak lah. Nah, pertama-tama kita goreng tempenya dulu, kemudian kita tiriskan. Setelah itu siapkan untuk menumis bawang-bawangnya. Lanjut dengan menambahkan cabai gendot yang dipotong-potong. Masukkan tempe yang tadi kita goreng. Setelah itu tambahkan air setengah gelas saja, lalu masukkan garam, penyedap, lalu kecap manis. Kalau perlu tambahkan gula pasir, tapi saya enggak ya. Setelah itu jangan lupa tambahkan tomatnya. Aduk-aduk hingga matang, lalu sajikan selagi hangat. Cepat-cepat dan enak pastinya. Ini bahan-bahan untuk membuat bubur sumsum. Pertama kita bagi dua santannya, kasih garam dan pandan. Setelah itu larutan sisanya kita tambahkan dengan tepung beras. Santan yang tadi akan kita masak lama dengan api yang besar. Setelah mendidih baru kita kecilkan apinya paling kecil. Tambahkan larutan tepung berasnya, aduk-aduk terus hingga menjadi kental dan licin. Masak beberapa saat sampai benar-benar matang, lalu pindahkan ke piring saji. Nikmati selagi hangat. Bubur ini sangat enak ya, legit, lembut, apalagi ditambah dengan kuah tinja. Siapapun bisa menikmatinya. Enjoy memasak yang tidak biasa ya. Nih, yang biasanya pahit akan kita olah menjadi enak sekali. Ini bahan-bahannya. Bersihkan bagian dalamnya, lalu serut, cuci bersih. Jangan lupa pakai garam ya.
Didiamkan selama 20-30 menit. Setelah itu cuci bersih dan diperas. Siapkan bumbu-bumbunya, lalu haluskan dan masukkan ke dalam tepung beras dan sedikit tepung kanji. Jika sudah, ratakan, jangan sampai ada yang bergelinding, lalu tambahkan pare yang tadi sudah kita peras tadi. Kemudian kita goreng satu persatu, jangan sampai ada yang saling lengket. Setelah itu, pastikan matang sempurna dan inilah hasilnya.